Di sebuah desa kecil di selatan Tiongkok, mengalir Sungai Luo. Airnya terlihat tenang, terlalu tenang. Penduduk berkata, jika kau berdiri terlalu lama di tikungan terdalamnya, kau akan merasa seolah air sedang memperhatikanmu. Mereka menyebutnya Sui Gui, roh orang yang mati tenggelam, roh yang tidak bisa pergi sebelum menarik pengganti. Namanya Lin Mei, 17 tahun. Hujan turun tanpa henti hari itu. Tanah menjadi lumpur. Sungai meluap. Satu langkah salah, tanah runtuh. Air menelan tubuhnya. Dingin masuk ke paru-parunya seperti pecahan es. Ia mencoba meraih akar pohon. Gagal. Dan dunia menjadi hitam. Pagi itu kabut turun rendah di atas sungai. Seorang nelayan melihat sesuatu tersangkut di akar pohon. Awalnya ia mengira kain hamil. Namun ketika ia mendekat, itu rambut panjang, hitam, melayang perlahan di permukaan air. Tubuh Lin Mei terjebak di antara akar-akar sungai yang dingin. Sungai telah mengembalikannya, namun bukan dalam keadaan hidup. Orang-orang desa berkumpul. Tidak ada yang berbicara keras. Hanya suara kain basah diperas dan langkah kaki di tanah lumpur. Tubuh Lin Mei dibungkus kain sederhana. Mereka berjalan menuju rumah ibunya. Setiap langkah terasa berat. Seolah desa itu sendiri tahu seorang anak telah hilang. Ibunya sudah mencarinya selama 3 hari. Bertanya pada tetangga. Bertanya pada nelayan. Bahkan bertanya pada sungai. Ketika pintu rumah diketuk, ia tahu. Tubuh itu diletakkan di lantai kain. Kain dibuka perlahan. Dan dunia ibunya runtuh. Tangisnya tidak seperti tangis biasa. Itu suara hati yang terbelah. Ia memeluk tubuh yang sudah dingin itu. Mei, bangunlah. Ibu di sini. Tapi Lin Mei tidak lagi mendengar. Malam itu ibunya membersihkan tubuhnya sendiri. Menyisir rambutnya. Mengenakan gaun terbaik yang ia punya. Sepanjang malam ia berdoa. Jika ada jalan terang, tempuhlah tanpa takut. Hari pemakaman tiba. Tanah basah menutup peti kayu sedikit demi sedikit. Makan ibu. Dan di saat tanah terakhir jatuh, di dasar Sungai Luo, Lin Mei membuka mata. Ia berdiri di dasar sungai. Air tidak lagi membuatnya sesak. Ia mencoba naik. Sesuatu menarik pergelangan kakinya. Tak terlihat. Tak teraba. Hanya hukum. Lalu ia melihat mereka. Wajah-wajah pucat. Mata kosong. Tarik seseorang maka kau bebas. Malam festival. Seorang pria mabuk terpeleset. Air menutupnya. Dari kegelapan muncul Sui Gui lain. Ia meraih kaki pria itu. Tarikan yang pasti. Jeritan teredam air. Tubuh itu berhenti bergerak dan wajah roh itu berubah. Kosongnya memudar. Ia menghilang. Bebas. Di tempatnya berdiri roh baru. Siklus itu tidak pernah berhenti. Lin Mei melihat semuanya. Ia tahu caranya pulang. Bo duduk di tepi sungai. Air tenang. Sore redup. Ia tersenyum kecil. Kakak sendirian ya? Kabut di atas air bergerak pelan. Hanya Bo yang melihat sosok itu berdiri di permukaan dangkal. Lin Mei tidak menakutkan. Ia hanya diam. Lalu satu kata, dingin. Tidak menyeramkan. Tidak marah. Hanya dingin.
Itu sudah cukup membuat hubungan dimulai. Keesokan harinya, Bo kembali. Ia duduk di tempat yang sama. Aku dimarahi ibu hari ini, katanya sambil melempar batu kecil ke sungai. Air bergetar pelan, kabut bergerak. Sosok itu lebih dekat sekarang. Tidak menyeramkan, hanya diam, mendengarkan. Sejak hari itu, Bo datang setiap sore. Ia bercerita tentang layangan yang putus, tentang teman yang nakal, tentang mimpinya memiliki perahu sendiri. Dan sungai selalu mendengarkan. Kadang arus menjadi lembut, kadang kabut turun lebih cepat. Lin Mei tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menariknya. Ia hanya berdiri di antara dunia yang dingin dan suara seorang anak kecil. Suatu sore, kaki Bo hampir terpeleset. Arus tiba-tiba deras. Di bawah permukaan air, bayangan gelap bergerak. Tangan-tangan lain mencari. Namun arus itu berhenti. Bo tidak tahu kenapa. Ia hanya mendengar bisikan pelan, "Pulanglah sebelum gelap." Dan untuk pertama kalinya sejak tenggelam, Lin Mei memilih untuk tidak mengambil siapapun. Musim dingin berlalu, es mencair, tapi sungai tidak pernah benar-benar lupa. Bo datang seperti biasa. Ia tidak melihat wajah, tidak melihat mata. Hanya bayangan samar, seperti kabut di bawah air. "Kakak," suaranya pelan, seolah takut bayangan itu pecah. Di dasar sungai, rantai tak terlihat semakin berat. Ia tidak bebas, tapi ia tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dingin. Orang-orang desa berkata, roh yang gagal mengambil pengganti akan terikat selamanya. Tapi mereka lupa satu hal. Tidak semua roh ingin bebas dengan cara itu. Ada yang memilih menghangatkan orang lain karena mereka tak lagi bisa merasakan hangat sendiri. Dan sejak hari itu, sungai tidak pernah menelan anak kecil lagi. Shui Gui lain masih ada, masih menarik korban. Sungai tetap gelap, tetap dalam, dan arusnya tidak pernah benar-benar tenang. Namun di dasar yang paling sunyi, berdiri seorang gadis berusia 17 tahun. Tidak berteriak, tidak memohon, hanya berdiri, terikat karena kebebasan yang dibayar dengan nyawa anak kecil. Bukanlah kebebasan jika suatu malam kau berdiri di tepi sungai yang terlalu tenang, dan kakimu terasa seperti didorong menjauh dari air. Mungkin itu bukan angin, mungkin itu Lin Mei yang memilih tetap dingin agar kau bisa tetap hidup.